Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Hidayah. Saya salah satu mahasiswa LPTK Universitas Lampung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Di sini saya akan melakukan video pembelajaran untuk salah satu syarat uji kinerja PPG dalam jabatan 2023. Materi yang akan saya sampaikan dalam video pembelajaran hari ini tentang gejala sosial yang ada di dalam masyarakat dengan model pembelajaran problem based learning. Selanjutnya, mari ikuti saya dalam video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Oke, kita mulai hari ini pelajarannya ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, silahkan pimpin satu orang untuk berdoa sebelum memulai pelajaran. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi robba wa bil islami dina wa billahi rabbil alamin. Ibu absenlah sebelum kita memulai pelajaran hari ini. 10.5. Hari ini tanggal 4 bulan 2 2024. Agni Nurul Hidayah sakit. Ahmad Mustafa, Ahmad Holis, Anggun Indah Lestari, Erlangga mau sakit, izin. Siapa sakit? Sarel. Oh ya. Dahliana izin. Dini Nur Hidayah, G Pitaloka, oke. IGD Widi, gak ada. Iwayan Rizky, Ganda Brian, gak ada. Isabella Rahma, Ganda Brian Ibu. M Joko, M Joko ini pernah lagi masuk ya? Bisa selamat tinggal nih. M Reja, gak ada. Maisara, M Bayu, Muhammad Fajriyanur, Muhammad Rafi'i, M Surya, M Sahril Maulana, Nesti, Nija Aulia, Nur Fahrona, Nur Muhammad Ahyar, gak ada. Rahmatika, Rapi Bagus, gak ada. Rizky Aditya, Rohanisa, Septi Pratiwi, Sukma Lailatul, Taufikur Rahman, Pensensia Anggraini hadir. Lumayan hari ini ada beberapa siswa yang tidak masuk. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bukan pelajaran minggu lalu, tapi melanjutkan materi selanjutnya tentang gejala sosial. Nah, tapi sebelum melanjutkan pelajaran tentang gejala sosial, dan sebelum masuk ke dalam pembelajaran gejala sosial, buka dulu bukunya, halaman 5.
164. Sebelum memasuki tentang materi gejala sosial, Ibu mau tanya dulu tentang pelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pembelajaran lembaga sosial. Masih ingat apa itu lembaga sosial? Lembaga sosial merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris social institution yang merujuk pada dua pengertian, yakni sistem nilai dan norma-norma sosial serta bentuk atau organ sosial. Nah, itu adalah pengertian dari lembaga sosial. Nah, itu adalah materi kita sebelumnya tentang lembaga sosial. Hari ini kita akan memasuki tentang materi gejala sosial di masyarakat. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi gejala sosial, maka Ibu akan memberikan 5 soal dulu dalam bentuk pilihan ganda yang harus kalian kerjakan. Oke, standby dengan HP kalian. Ibu akan memberikan soal berupa pretest. Silakan kalian jawab. Nah, sebelum memasuki ke materi tentang gejala sosial, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuannya adalah peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasikan beragam gejala sosial yang ada di masyarakat dengan melihat video yang akan Ibu tampilkan dengan tepat dan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menentukan gejala-gejala sosial di dalam masyarakat dengan menonton video yang akan Ibu tampilkan nanti di layar LCD dengan tepat dan benar. Nah, jadi kalian nanti akan menentukan apa itu gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, gejala sosial. Siapa yang bisa memberikan penjelasan tentang gejala sosial menurut pendapat kalian? Oke, silakan Sahril. Gejala sosial adalah permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Oke, menurut Sahril, gejala sosial adalah suatu permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Nah, gejala sama dengan permasalahan. Selainnya tadi apa? Peristiwa. Ada 4 jenis dari gejala sosial menurut Pitirin A. Sorokin. Sebutkan. Apa aja? Yang pertama, tentang apa? Tentang politik. Lalu religius, ekonomi, terakhir hukum. Jadi ada 4. Ada 4 jenis dari gejala sosial. Ibu akan menampilkan singkat sebuah materi tentang gejala sosial. Kalian lihat. Nah, itulah hasil dari presentasi yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian tentang materi gejala sosial. Selanjutnya kita akan melihat tentang video yang masih kamu. Hebat sekali ya. Kamu sebagai pelajar yang cerdas jangan sampai terlibat kegiatan tersebut ya. Itu tidak baik. Kegiatanlah yang memberikan manfaat positif.
serta tawuran antar pelajar yang disebabkan kesalahpahaman itu merupakan gejala sosial yang sering muncul di masyarakat loh. Memangnya apa sih gejala sosial itu? Gejala sosial dapat kita artikan sebagai masalah sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Kira-kira masalahnya bisa berupa apa aja tuh? Untuk lebih lengkapnya, simak pembahasan berikut ini ya. Gejala sosial dapat terjadi di mana saja, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Namun, di wilayah perkotaan, potensi lebih beragam daripada di pedesaan. Masyarakat di perkotaan pun cenderung heterogen, berbeda dengan di pedesaan yang lebih homogen. Ada dua faktor penyebab terjadinya gejala sosial, yakni faktor kultural dan faktor struktural. Yuk kita bahas satu persatu. Kemiskinan, kerja bakti, gotong royong, dan perilaku menyimpang merupakan contoh gejala sosial berdasarkan faktor kultural, karena faktor ini bermula dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat atau komunitas yang kemudian membentuk pola pikir setiap orang yang ada di lingkungan tersebut. Sedangkan yang mempengaruhi suatu pola tertentu, baik pola pembentukan individu maupun kelompok yang terjadi dalam lingkungan masyarakat itu merupakan faktor struktural. Pada dasarnya, gejala sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral, antara lain gejala sosial yang diakibatkan oleh ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan gejala sosial akibat problem politik, contohnya seperti kasus korupsi di Indonesia yang tiada hentinya, kejahatan di tengah masyarakat, kenakalan remaja, konflik rasial, dan keagamaan merupakan gejala sosial yang sumber permasalahannya diakibatkan dari kebudayaan. Secara garis besar, gejala sosial memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya eksistensi smartphone di era sekarang ini dan alat komunikasi modern lainnya. Dengan adanya alat komunikasi ini bisa memberikan dampak positif bagi kita, manakala kita menggunakannya dengan sebijak mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat. Sedangkan ketika kita tidak bisa menerima perubahan, kita akan mengalami culture shock, di mana ketidakmampuan akan membawanya ke arah perilaku menyimpang. Oke, gimana nih? Sudah paham kan mengenai gejala sosial di masyarakat? Semangat terus ya belajarnya. Sampai jumpa. Nah, itu adalah video tentang gejala sosial. Bagaimana bisa dipahami tentang gejala sosial? Berarti gejala itu adalah keadaan atau peristiwa permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat sosial adalah masyarakat luas. Bisa gejala ada di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan masyarakat, bisa juga gejala itu timbul di dalam lingkungan sekolah. Jadi dimanapun bisa terjadi yang namanya suatu gejala sosial. Bedakan dengan gejala alam. Alam itu adalah keadaan cuaca, geografis, kehidupan apa? Ada 4 jenis dari gejala sosial. Yang pertama religius, yang kedua ekonomi, yang ketiga politik, yang keempat hukum. Nanti akan Ibu tambah 1 tentang gejala kemiskinan. Jadi ada 5 gejala sosial di masyarakat yang akan kalian nanti bahas di kelompok diskusi kalian masing-masing. Nah, tuh. Jadi silakan bikin kelompok yang sudah Ibu sebut namanya, masuk ke kelompoknya masing-masing. Nanti akan Ibu bagi LKPD-nya sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan. Tetap akan Ibu setel nanti videonya sambil kita mengerjakan LKPD, sambil akan video akan Ibu putar ulang. Silakan masuk ke kelompok kalian masing-masing. Ekonomi kelompok berapa? Politik
Politik siapa? Oke, kalian lihat LKPD kalian masing-masing sudah ibu bagikan, masing-masing kelompok mempunyai tema permasalahan dan pemecahan masing-masing. Jadi tinggal kalian kerjakan bersama-sama permasalahan yang sudah ada di dalam LKPD kalian, ya. Kerjakan bersama-sama karena pemantauan sikap dilihat dari hasil yang kalian lihat. Ibu bisa mantau dari sini yang siapa yang bekerja sama dan tidak kelihatan. Solusinya bagaimana permasalahan politik di dalam masyarakat. Lalu dampaknya ada dua kan, dampak itu ada positif dan negatif. Kalau mau dijadikan satu nggak apa-apa. Misalkan seperti apa, mau dampak positif dan negatif atau mau keseluruhan nggak apa-apa. Jadikan satu. Ya. Saril bagaimana? Bisa? Oke, sip. Kelompok holis bagaimana? Sudah bisa? Merupakan contoh gejala sosial berdasarkan faktor kultural menyangkut nilai-nilai sosial dan moral, antara lain gejala sosial yang diartikan oleh contohnya seperti mesin yang merupakan gejala sosial yang sumber permasalahannya diartikan dari kebudayaan. Secara garis besar, gejala sosial memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kasus makro di era saat ini dan Itu contoh dari gejala sosial ekonomi, atau berikan contoh gejala sosial ekonomi itu seperti apa. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi'i yang berisi kelompok dari Vincentia Agriani Rosari, Maisyarah, dan Muhammad Bayu. Kali ini saya akan membacakan tentang gejala sosial. Temanya apa kamu ambil? Yang gejala sosial kemiskinan. Oke, kemiskinan. Dari gambar di atas ini saya berpendapat Tampilkan gini, benar-benar. Nah, ya. gambar di atas merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal, antara lain rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Sosial dalam gejala sosial yang ada di masyarakat. Solusi untuk mengatasi gejala sosial kemiskinan antara lain memberi bantuan sosial dan subsidi, pemberdayaan masyarakat, membuka lapangan kerja, menjaga kestabilan harga barang pokok, mengembangkan balai latihan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan. Dampak apa saja yang ditimbulkan dari gejala sosial masyarakat? Meningkatkan angka pengangguran, banyak kasus putus sekolah, meningkatnya tindakan kriminalitas, munculnya masalah kesehatan, meningkatnya angka kematian. Oke. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah dari kelompok pertama menjelaskan tentang gejala sosial tentang kemiskinan. Jadi solusinya adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan kemiskinan, salah satunya dengan mengadakan balai latihan kerja. Karena dengan adanya latihan itu mereka bisa mempunyai skill dan keterampilan untuk mereka nanti akan mengadakan usaha mereka sendiri. Jadi dengan modal dia sudah mempunyai keterampilan, maka dia akan memiliki keahlian untuk terjun dia ke lapangan. Kalau sudah ada usaha atau balai kan itu ada sudah skill, dia bisa, modal juga sudah diberikan. Jadi tinggal mereka yang akan mengelola sendiri. Jadi untuk solusi itu sudah tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan tentang kemiskinan. Jadi mereka istilahnya kemiskinan mereka tidak berlanjut sampai selamanya karena ada usaha yang sudah mereka gunakan. Usahanya tergantung ke keterampilan atau skill yang mereka punya. Misalkan skillnya adalah dengan cara memiliki kerajinan tangan, atau juga dengan usahanya, apa lagi usahanya? Selain kerajinan tangan dia punya, atau juga membuka bengkel usaha,
Nah, itu adalah suatu solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan tentang gejala kemiskinan. Sebenarnya banyak solusinya, cuman salah satunya adalah adanya balai pelatihan. Oke, lanjut kelompok 2. Tentang gejala sosial apa? Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman Al-Aziz dari Gejala Sosial di Masyarakat. Nama kelompok Dini Nurul Hidayah Rohadisa sama Ahmad Mustafa. Berikut adalah gambar tentang gejala sosial politik di masyarakat menurut pendapat kalian. Itu gambarnya. Menurut kami, gejala sosial politik adalah gejala yang berkaitan dengan kegiatan politik praktis, contohnya money politik atau pemberian uang kepada masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon dalam pemilu. Solusi dalam gejala sosial politik yang ada di masyarakat. Solusi dalam gejala sosial politik yang ada di masyarakat. Nomor 1, tidak ada kerusuhan dalam berpolitik dan tidak ada namanya kecurangan dalam memihak politik atau memilih calon yang diajukan oleh politik lain. 2, tetap menjaga kedamaian dan ketenangan antara politik. Dampak positifnya meliputi memudahkannya komunikasi politik dan partisipasi masyarakat. Dampak negatifnya masyarakat provokasi politik dan radikalisme melalui media sosial serta meningkatkan individuisme politik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah dari kelompok 2 tentang gejala sosial dalam sistem politik. Politik apa? Kan kita baru menyelesaikan yang namanya pemilu. Itu masuk dalam sebuah kategori politik. Solusinya bagaimana supaya politik itu aman, damai, dengan hasil yang tepat? Bagaimana solusinya? Tidak ada kecurangan, solusinya bagaimana? Berarti dia harus memiliki suara yang sesuai dengan apa? Sesuara. Pemilihan dia harus sesuai dengan hati nurani dia sendiri. Nah, lalu pulang yang kedua, tidak adanya bentuk KKN dalam sistem politik. Jadi kita memilih dengan hati nurani kita sendiri, maunya pemilih itu kita milih siapa. Nah, ya kan solusinya. Karena yang namanya politik tentu akan ada dampak yang pasti kecurangan. Tapi itu harus dihindari. Solusinya bagaimana? Itu di salah satunya dengan mereka menyebutkan apa gitu di dalam situ. Nah, Ibu lupa. Salah satunya adalah dari solusi yang mereka pilih adalah untuk mencegah terjadinya suatu kecurangan. Oke, lanjut kelompok 3 tentang gejala sosial dalam bentuk religius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alis Marwan dari kelompok 4 yang mewakili teman-teman saya dalam membacakan lembar kegiatan kelompok gejala sosial hukum. Yang pertama, berikan gambaran tentang gejala sosial di masyarakat menurut pendapat kalian. Gejala sosial hukum dalam masyarakat merujuk pada berbagai masalah dalam sistem hukum yang dapat menyebabkan ketidakadilan. Selanjutnya, solusi dalam gejala sosial yang ada di masyarakat. Solusinya adalah dengan penegakan hukum yang adil, memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil di lingkungan masyarakat. Setelah itu, keterlibatan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan seperti pembangunan akses jalan desa dan lain-lain.
Dampak apa saja yang ditimbulkan dari gejala sosial di masyarakat? Yang pertama adalah ketidakadilan, ketidakpercayaan terhadap hukum, ketidakamanan, dan yang terakhir ketidakpastian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi? Politik. Apa bedanya gejala sosial politik dengan apa bedanya gejala sosial politik dengan gejala sosial hukum? Kalau hukum lebih kemana gejala sosialnya? Kehukuman atau sanksi jika seseorang melakukan suatu kesalahan. Kalau politik itu lebih kepada sistem pemerintahan. Nah, jadi harus bedakan antara hukum dengan politik, walaupun keduanya saling berhubungan. Kalau hukum solusinya adalah bagaimana jika terjadi suatu permasalahan menyelesaikannya dengan cara apa? Salah satunya dengan cara apa, Holis? Kalau solusinya, salah satunya solusi dari gejala sosial di masyarakat penyelesaiannya dengan cara apa? Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Nah, melibatkan masyarakat dalam setiap ada kegiatan wacana. Misalkan mau membangun suatu jembatan atau perbaikan jalan, maka libatkanlah lingkungan masyarakat, itu yang utama dulu, warganya. Karena untuk apa? Karena itu kan berhubungan dengan lingkungan masyarakat itu sendiri. Kalau kita tidak dilibatkan, maka kita tidak tahu strukturnya seperti apa dalam pembangunan tersebut. Nah, itu adalah salah satu solusinya. Sama dengan solusi dari kemiskinan adalah adanya salah satunya balai pelatihan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Aplaus dulu untuk hari ini. Nah, jadi dapat Ibu simpulkan bahwa gejala sosial di masyarakat itu adalah suatu permasalahan yang ditimbulkan dari manusia itu sendiri, bukan dari alam. Kalau alam kita tidak bisa, karena sudah istilahnya ada cuaca atau kondisi keadaan lingkungan keadaan alam itu sendiri yang kita dapat merubahnya. Gempa bumi kita tidak bisa membuat itu tidak terjadi, ya kan? Banjir, tsunami. Nah, itu adalah salah satu gejala sosial alam yang tidak dapat kita hindari. Tapi kalau gejala sosial yang ada dari diri manusia itu kita dapat menghindari atau ada solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu. Dan itu adalah kembali ke manusia atau masyarakat sendiri untuk menyelesaikannya supaya dia meninggalkan keterpurukan dari gejala sosial. Misal tadi kenakalan remaja itu kan dari siapa? Kalau sudah dari manusia itu sendiri, bagaimana kita menghindarinya agar tidak menambah suatu permasalahan? Menghindarinya dengan cara hindari pergaulan bebas, salah satunya. Sama dengan minum-minuman keras, narkoba, jauhi teman yang melakukan tindakan tersebut. Kita sudah tahu bahwa ini teman mempunyai perilaku yang buruk, maka segera untuk menghindari agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Itu adalah, jadi intinya adalah kembali ke diri masing-masing, bagaimana kita membawa suatu gejala sosial agar tidak menimbulkan ke arah yang sangat parah sekali. Nah, dari sini ada yang kalian tanyakan dulu? Kita rapikan karena kita akan Ibu mau menguji hasil pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir post-testnya. Kita lihat hasil kalian hari ini, pembelajaran hari ini dari pertama sampai terakhir kita diskusi. Hasilnya bagaimana kita lihat dalam bentuk post-test ya. Ibu kirim soalnya, tinggal kalian jawab di dalam link yang sudah Ibu bagikan tersebut. Jadi yang ketahuan hasilnya dari pertama pembelajaran dengan terakhir dari pembelajaran. Ntar ya, Ibu cari dulu di grup post-testnya, tinggal kalian kerjakan.
Sudah Ibu share, silahkan untuk menjawab. Siap. Yang lain bagaimana? Sudah semua? Oke, kalau sudah semua, untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang pengendalian sosial. Nanti akan berhubungan juga dengan gejala sosial. Gejala sosial dengan pengendalian sosial. Pengendalian sosial yang ada di masyarakat. Nah, pengendalian. Jadi minggu depan kalian pelajari dulu di rumah tentang materi pengendalian sosial. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kalian rapikan dulu bukunya, buat dalam tas. Buku paketnya silahkan kumpul di sini aja. Gak apa-apa. Silahkan pimpin satu orang untuk baca doa. Pulang, doa pulang. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil video pembelajaran yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.